Ya. Kita menunggu Prof. Harun dulu kah? Karena nanti yang memberi wejangan Prof. Harun. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Prof. Harun, iya. Kalau Prof. Harun Sudah ada bisa. Prof. Oh, sudah bergabung. Ya, dia tidak pernah. Baik, kita mulai ya. Bentar saya cek dulu Prof. Harun ada, Prof. Tina ada, Pak Mul ada, Bu Rahajeng, Bu Ira ada. Sudah lengkap, terima kasih. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama hari ini. Sabtu ini kita akan menyimak dan menyerap ide penelitian dan tambahan gizi ilmu dari 3 pemateri. Ini istimewa semua tiga-tiganya. Materinya juga bisa memantik rasa ingin tahu kita. Yang pertama nanti ada Ibu Profesor Dr. Hajah Surastina M. Hum dari Hiski Lampung. Prof. Tina akan membagikan materi eksistensi puisi dalam dunia Twitter. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Mulyadi M. Hum dari Hiski Sulawesi Selatan. Beliau memaparkan sulapa epak dalam sastra Bugis. Saya harus banyak belajar ini nanti. Kemudian yang ketiga Ibu Dr. Rahajeng Pulung Sari Hadi, Bu Ira M. Hum dari Hiski UI. Beliau menyajikan puisi Cina pada era revolusi kebudayaan. 3 materi itu akan kita santap bersama. Waktunya tidak banyak Bapak Ibu, hanya 2 jam untuk 3 materi. Tentu tidak cukup. Sebenarnya tidak cukup, tetapi ya ini waktu yang tersedia untuk kita. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, saya mohon dengan sangat karena 2 jam ini sangat berharga. Saya berharap Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa dan semua peserta untuk saling menjaga karena kita semua akan belajar. Mohon tidak coret-coret ya, karena PPT yang nanti akan dibagikan sudah dibuat dengan istimewa oleh para pemateri. Terima kasih banget ini untuk 3 pemateri yang mau membuatkan PPT untuk kami yang ingin belajar. Baik, sebelumnya saya mempersilahkan Bapak Profesor Dr. Harun MPD selaku Wakil Ketua 1 Hiski Pusat untuk menyemangati kami yang sudah siap sedia di depan gawai masing-masing untuk belajar. Silahkan Prof. Harun. Baik, terima kasih. Bisa didengar? Bisa, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sudah dipersilakan saya. Ibu Ketua Prof. Novi dan para Wakil Ketua, para Ketua Komisariat, serta seluruh peserta Tukar Tutur Sastra kelima yang dimuliakan Allah. Ini waktu sangat terbatas. Saya merasa berbahagia sekali Prof. Novi dan semua yang hadir di forum yang berbahagia ini karena kita ternyata berjalan terus ya, tidak pelan-pelan lagi, ini sudah mulai kencang kita berlari ya, banyak kegiatan yang sudah kita buat. Hari ini alhamdulillah 3 ketua komisariat akan menuangkan yang menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan sastra kita di tanah air. Prof. Surastina pada siang yang berbahagia ini mencoba mengupas bagaimana keberadaan puisi dalam dunia Twitter ya. Ini dunia yang tidak bisa kita hindari pada hari ini, bahwa kita senantiasa menerima berbagai karya sastra berseliweran di udara masuk ke handphone kita. Kadang-kadang setelah kita baca hilang ya, dan berbagai
berbagai fenomena lain yang kita alami hari ini. Anak-anak muda kita, ya kita juga tidak bisa menghindari dari dunia cyber ini ya. Jadi sastra cyber ini sastra yang apa namanya sedang hidup pada masa kini. Selanjutnya yang tidak kalah menarik tentu saja adalah apa yang akan disampaikan oleh eh, Pak Dr. Mulyadi ya sebagai Ketua Komisariat Sulawesi Selatan di Makassar. Ini sudah yang kedua Pak Mulyadi menjadi Ketua Komisariat dan bisa membawa HISKI Sulawesi Selatan menjadi lebih baik ya. Karena memang HISKI di sana masih satu kalau saya tidak keliru, kecuali sudah masih ada di Sulawesi Barat gitu. Nah, beliau nanti akan mempresentasikan, akan mengupas Sulapa Epa. Nah, kita tidak tahu apa itu Sulapa Epa. Ya, tapi tampaknya itu sebagai sastra lisan yang hidup dalam sastra Bugis. Ya, sastra Bugis dikenal memiliki banyak sekali kearifan lokal dan apa namanya itu ada cerita prosa fiksi, prosa liris yang begitu panjang ya, semacam hikayat dalam sastra Aceh gitu, yang merupakan sastra terpanjang di dunia kalau saya tidak keliru. Nanti kita dengar bersama dari beliau yang lebih memahami tentang sastra Bugis. Ya, di samping sastra Bugis ya tentu saja ada sastra Makassar tentunya di sana dan sastra Mandar itu. Nah, kemudian yang ini agak asing mungkin bagi saya pribadi adalah yang akan dipersembahkan oleh Ibu Rahajeng Pulung Sari Hadi nih dari Universitas HISKI Universitas Indonesia. Nah, ini beliau nanti akan membicarakan. Ini kita, Bapak dan Ibu, kita akan mendulang ilmu bersama dari tiga orang ini. Dari Bu Rahajeng, beliau mengupas puisi Cina pada era revolusi kebudayaan. Kalau saya tidak salah ingat, ini revolusi kebudayaan di Cina itu berlangsung kurang lebih 10 tahun ya. Sejak 1966 sampai 1976. Ada tokoh misalnya Mao Zedong dan Deng Xiaoping ya. Nah, kita akan mendengar bagaimana perkembangan apa eksistensi mungkin ya puisi Cina dalam mengubah kebudayaan. Nah, ini nanti menjadi hal yang menarik bagi kita. Apakah di Indonesia ini ada revolusi kebudayaan seperti di Cina? Kalau di Cina ya mungkin ini komunis ya. Apakah revolusi kebudayaan di kita nanti akan ada juga yang berbeda seperti di Cina? Atau paling kurang pengaruh revolusi kebudayaan itu apakah ada dampak untuk Indonesia? Nanti sama-sama Bapak dan Ibu kita memperoleh ilmu dari Ibu Dr. Hajeng. Prof. Novi dan Bapak dan Ibu semuanya, Ya, Prof. saya merasa amat berbahagia dan insya Allah saya akan mengikuti terus nanti selepas menerima tamu dari mantenan anak kawan ini di samping rumah ya. Semoga 1 jam selesai. Nanti saya akan kembali menikmati ilmu bersama kolega kita dari 3 komisariat HISKI di Indonesia. Mohon maaf, saya tidak bisa berpanjang-panjang dan hari ini tidak saya siapkan pantun Pronovi. Nanti Pronovi berpantun 3 biji gitu, mewakili tiga ketua komisariat ya. Ya Alhamdulillah, ya selamat bertukar tutur sastra. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan memberkati ilmu yang kita peroleh. Saya minta izin dulu, ya dengan resmi kita mulai tukar tutur sastra kelima ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun. Di antara Ya, waktunya sama-sama. keren banget ini tampilnya hari ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Harun. Saya tidak berpanjang kata lagi karena sudah 19 menit berlalu. Saya berikan kesempatan pada Bu Tina, Prof. Tina, kemudian Pak Mul, dan Bu Ira. Saya lupa menyebutkan bahwa acara kita ini tukar tutur sastra yang kelima. Yang minggu lalu sekolah sastra, sekarang tukar tutur sastra. Pokoknya setiap Sabtu kita belajar bersama. Baik, Prof. Tina sudah siapkah untuk PPT dijalankan sendiri, ya Prof? Baik, masing-masing kurang lebih 20 menit lah supaya nanti kita bisa berdiskusi lebih seru. Ada banyak waktu untuk berdiskusi. Baik, silakan Prof. Tina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman semua. Semoga kita selalu sehat walafiat. Pada pagi ini saya akan mempresentasikan tentang fenomena cybersastra, yaitu eksistensi puisi dalam dunia Twitter. Nah, fenomena cybersastra ini bagan-bagannya yakni tentang puisi, tentang cybersastra, dan tentang Twitter. Nah, sejak abad ke-18, istilah sastra memang sudah dikenal sebagai simbol dari tulisan fiksi, imajinasi, maupun realita dari penulis, dan penuh dengan makna keindahan. Di sini ada puisi, cerpen, novel, dan lain-lain, yakni sebuah karya sastra juga erat kaitannya dengan kebudayaan. Tapi di sini saya khususkan puisi hubungannya dengan Twitter. Di sini karya sastra juga sering disebut sebagai produk dari perkembangan budaya itu sendiri. Berarti banyak budaya-budaya kita yang masih menggunakan puisi-puisi. Kemudian sastra yakni bahasa yang dipadatkan atau dipersingkat dan diberi irama dengan bunyi yang padu dengan pemilihan kata-kata atau bahasa kias. Memang sastra itu memiliki makna yang sangat kompleks apabila kita maknai dengan satu persatu. Ini pendapat Pak Waluyo. Kemudian dengan kehadiran cybersastra di tengah masyarakat banyak mendapat tanggapan. Tanggapannya bervariatif. Ada beberapa yang melihat dari segi positifnya, yang menganggap angin segar untuk perkembangan karya sastra di era digital ini. Tidak perlu lagi mencari-cari buku dengan adanya cybersastra ini. Mereka cukup melihat puisi-puisi, terutama yang ada di Twitter. Dan di sini juga ada yang menganggap negatif dengan adanya cybersastra ini. Alasannya bahwa dengan adanya cybersastra ini menurunkan kualitas karya sastra karena banyak yang memproduksinya itu bukan orang yang memang ahli bahasa, tapi dia bisa membuat puisi itu. Nah, kemudian di sini juga ada di dalam Twitter itu memungkinkan penggunanya berkirim pesan di dalam Twitter sehingga di dalam Twitter itu terdapat trending topics. Nah, topik-topik yang terbaru itu yang diminati oleh orang-orang, terutama pengguna Twitter. Di sini ada simbol hashtag atau frasa yang relevan untuk mengkategorikan Twitter tersebut. Nah, ini ada diagram tabel pengguna Twitter dari tahun 2010 sampai 2012, ternyata ada peningkatan yang begitu tajam, bahwa banyak masyarakat kita yang banyak menggunakan di Twitter puisi yang mengambil atau membaca dari Twitter tersebut. Nah, pada tahun 2010 itu ada 40 juta pengguna.
Tahun berikutnya 85 juta. Tahun 2012 ada 151 juta. Tahun 2013 ada 218 juta. Dan seterusnya, sehingga di sini saya mengambil terakhir Desember 2022 ada 401 juta pengguna Twitter, terutama pengguna dalam puisi. Kemudian data yang diambil dari Twitter berdasarkan beberapa hashtag. Di situ ada pencarian Twitter, di antaranya ada puisi-puisi tadi yang sedang banyak diminati oleh para pengguna, yakni beberapa hashtag yang sedang populer. Di situ ada pencariannya di Twitter yang diantaranya ada puisi pelangi dan seterusnya, dan ada kata-kata bijak juga. Nah, ini contohnya ada Twitter, yakni Twitter tentang puisi singkat, yakni puisi singkat yang terdiri dari 33 karakter. Puisi tersebut berisi tentang kisah percintaan muda-mudi yang mana terdapat kebahagiaan dan kesedihan secara bersamaan dalam satu rasa cinta. Nah, itu biasanya yang diminati masyarakat, itu biasanya hal-hal yang ada tentang kisah-kisah percintaan. Nah, pada dasar satu tersebut ada 231 penayangan yang sudah dibuka oleh masyarakat pengguna Twitter tersebut. Nah, di situ ada 231 akun Twitter yang sudah melihat puisi ini. Kemudian pada data berikutnya, nah ini ada data tentang ketidaksanggupan melupakan bayangan orang yang dia kagumi dan yang ia cintai walaupun sudah terhalang jarak yang jauh. Nah, itu di situ juga banyak sekali yang menunjukkan rasa simpatinya pada puisi ini, dikarenakan ya memang sudah budaya kita ya, kalau yang namanya puisi itu biasanya yang disenang itu banyak yang isinya tentang percintaan. Nah, di sini data 2 ini menunjukkan ada 5.074 penayangan. Menunjukkan bahwa eksistensi puisi pada dunia digital ini, terlebih pada sosial media Twitter, sangat tinggi. Ini contoh data yang kedua. Kemudian data yang berikutnya yaitu tentang puisi terkini di sini. Data 3 ini membutuhkan gambar di bawah puisi singkat untuk menambah kesan. Menambah kesan bahwa tulisan dalam puisi itu layak untuk dibacakan oleh penyair seperti Djoko Pinurbo pada gambar tersebut. Nah, unggahan puisi tersebut juga banyak sekali diminati oleh para pengguna Twitter, khususnya masyarakat pengguna Twitter yang hobi tentang puisi. Nah, di sini dalam kurun waktu kurang lebih 1 pekan ini. Kemudian data berikutnya, data yang keempat di sini tentang puisi tentang pemuda bicara. Nah, pemuda bicara ini ada 1.624 penayangan, 28 karakter yang berisikan tentang kekaguman seseorang dengan perempuan yang cantik yang digambarkan bagaikan bulan purnama.
sungguh memesona, ini salah ketik ini. Jadi kalau zaman dahulu itu sering menggunakan bahasa-bahasa kias sebagai bahasa-bahasa sindiran yang mengatakan kecantikan seorang wanita diibaratkan bulan purnama. Nah, puisi tersebut diunggah pada tanggal 23 Oktober 2023. Dan 1 minggu kemudian ternyata sudah dilihat ada 1.624 pengguna Twitter. Tema bebas yang dijanjikan dalam penggalan puisi cyber sastra ini membuat karya puisi semakin variasi yang dapat dinikmati oleh para pembaca. Data berikutnya ini ada tentang puisi yang sifatnya menyindir kepada seseorang atau sekelompok orang ini dalam dunia malam. Nah, dari kelima data yang disajikan, data 5 ini yang paling menjadi perhatian pengguna Twitter. Nah, pengguna melihat unggahan tersebut mencapai 6.265 penayangan. Nah, inilah data-data dari puisi-puisi yang ada di Twitter yang sedang diminati oleh para pengguna Twitter ini, sehingga semakin tahun semakin bertambah penggemar Twitter tersebut. Nah, kemudian dengan demikian kesimpulannya eksistensi puisi dalam dunia Twitter ini sangat tinggi sekali melihat euforia para pengguna Twitter yang selalu naik dari tahun ke tahun, tidak pernah turun bahkan bertambah. Nah, beberapa sampel dari unggahan pengguna Twitter juga menjadi bukti bahwa eksistensi puisi di dunia digital semakin berkembang luas. Tentu hal ini akan menjadi perdebatan mengenai apakah fenomena ini sesuatu yang bersifat positif atau negatif untuk dunia sastra pada saat ini di mata masyarakat. Karena ada yang mengatakan banyak positifnya, ada juga yang mengatakan ada beberapa negatifnya. Itulah kesimpulan dari presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tina. Twitter ini ya dunia digital memang dunia kita. Mau nggak mau kita yang memang harus masuk ke sana kalau tidak ingin ditinggal. Tetapi apakah bentuk-bentuk puisi yang seperti ini kemudian bisa menjadi sumber penelitian, dan kalau bisa menjadi sumber penelitian itu bagaimana langkah-langkahnya? Ini langkah sederhananya seperti apa? Nanti Prof. Tina bisa berbagi kepada kami nanti dalam diskusi. Baik, terima kasih Prof. Tina. Sama-sama. Bapak Ibu, disimpan dulu ininya, pertanyaannya ya. Disimpan dulu pertanyaannya, nanti silahkan tulis di kolom chat. Nanti jangan khawatir, materinya nanti akan dibagikan oleh teman-teman panitia. Kemudian yang kedua, jangan khawatir juga nanti tautan apa namanya presensi juga akan dibagikan oleh teman-teman panitia. Tetapi kita ikuti dulu materi-materi ini, tiga-tiganya diikuti dulu, baru nanti akan ada tautan presensi untuk Bapak Ibu peserta. Baik, terima kasih Prof. Tina. Saya ke pemateri kedua. Pak Mul, sudah siapkah? Sudah, Bu. Nah, terima Bu kasih. Endah. Ini saya siap-siap
Siap-siap berguru pada Pak Mul ini. PPT-nya unik Bapak Ibu. Silakan nanti disimak karena ada pengantin yang bersaut-sautan. Ini saya bocorannya dulu ya. Ada pengantin bersaut-sautan. Kalau itu nanti dilakukan pasti akan lebih menarik. Silakan Pak Mul. Iya. Ini saya share anunya Bu ya. Baik, ya. Apakah sudah kelihatan ya? Masih proses Pak Mul. Oh ya. Sudah kelihatan Pak Mul? Sudah Silakan. kelihatan. Oh Ya. ya. Oke. Sebelum dimulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Prof. Ketum yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bercerita sedikit tentang sastra Bugis. Jadi di sini hanya sedikit saja. Kemudian terkhusus kepada Ibu Endah Himawati. Saya lihat setiap tampil beliau, alhamdulillah semangatnya ya full. Ya, itu saya kira memberi spirit. Kedengaran suara saya, Bu Endah? Ya, jadi itu saya kira memberi spirit kepada kita semuanya ini, terutama secara khusus kepada saya, bahwa Ibu Endah selama membawakan kegiatan ini sebagai pemandu begitu, betul-betul tenaga yang alhamdulillah cukup dibanggakan begitu, ya, karena selalu memberi suatu inspirasi atau spirit penyemangat kepada kita semuanya. Kemudian selanjutnya kepada kedua penyaji yang lain, Prof. Dr. Surastina. Assalamualaikum Prof. Ya, sampai jumpa lagi di Palembang nanti, mudah-mudahan bisa. Ya. Waalaikumsalam. Iya, masih ingat yang lalu. Kemudian kepada Bapak yang satu, saya juga ucapkan selamat berjumpa ya pada kegiatan ini. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit mengenai kami punya PPT, yaitu yang pertama sastra Bugis. Kemudian selanjutnya di sini kita akan lihat mengenai konsep Sulapa-apa dalam sastra Bugis. Di sini Sulapa-apa boleh diartikan juga segi empat belah ketupat. Ya, jadi kalau kita melihat ketupat itu, ya seperti itulah modelnya, ada segi empat begitu. Kemudian Sulapa-apa ini dimaknai oleh beberapa tokoh dari masyarakat Bugis Makassar, seperti yang disampaikan juga oleh Prof. Matulada, bahwa Sulapa-apa ini menyimbolkan ya ada tiga hal, yaitu kepala, ya yang di atas kalau kita lihat yang ini, yaitu kepala, kemudian tangan kiri kanan, lalu yang di bawah adalah kaki. Ya, itu dapat dimaknai seperti itu, salah satu penafsiran seperti itu yang disampaikan oleh Prof. Matulada, bahwa Sulapa-apa itu seperti itu. Jadi segi empat tubuh manusia, mulai dari kepala, tangan, kemudian kaki. Nah, kemudian selanjutnya kita mengetahui pula bahwa pada kepala manusia di sini merupakan pusat segala-galanya, dalam artian di situ banyak hal yang terdapat di kepala kita. Kalau kita ingin melihat misalnya begitu, ya ada mata, ya ada telinga, ada hidung, ada mulut misalnya. Jadi betul-betul dia merupakan sentral untuk segala aktivitas kita untuk mengkomunikasikan. Ya, mengkomunikasikan baik ketika kita mendengarkan, menyimak,
ataupun berbicara, semuanya ternyata terkonsentrasi pada kepala. Ini yang paling di atas. Kemudian selanjutnya ada di sini yang tertulis yaitu sakda. Sakda dalam bahasa Indonesia ya ini sakda atau bunyi-bunyi. Tersusun dan melahirkan ada kata, ada, kemudian ada berarti kata, bila kata ada, ya ditambahkan kata sandan tertentu seperti yaitu adai, artinya perkataan. Adai perkataan. Dalam bahasa Bugis terdapat ungkapan adai miriputongan. Ya ini mungkin juga ada di tempat lain bahwa adai miriputongan. Maksudnya bahwa kalau manusia itu hanya kata-katanya yang dapat dipegang. Ya kalau binatang ya ada talinya yang bisa kita pegang. Tetapi kalau manusia hanya kata-katanya yang dapat dipegang. Jadi kalau kata-kata seorang manusia tidak dapat dipegang, tidak dapat maksudnya dipercayai begitu, maka kira-kira seperti apa? Ini saya kira kita pada tahu semua apa maksudnya kira-kira kalau seperti itu. Kemudian selanjutnya, Sulapa terkait pula dengan orang Bugis Makassar, yaitu kalau kita lihat untuk rumah Bugis Makassar bisa diartikan juga seperti itu, jadi banyak sekali pemahamannya ini, yaitu bisa menjadi cepok bola. Cepok bola artinya kalau kita gambarkan ada rumah yang paling di atas itu timpak laja istilahnya, atau apa namanya itu Bu Enda kalau dalam bahasa Jawa misalnya itu yang paling tinggi di rumah kita. Iya. Nah di sini biasa diartikan bahwa tempat yang tertinggi itu Lauhul Mahfuz. Ya, tempat yang paling suci di situ itu yang paling di atas lagi. Kemudian di bawahnya itu ada rakean. Rakean ini kalau dalam difungsikan, dimanfaatkan oleh orang Bugis, yaitu tempat untuk menyimpan hasil perkebunan atau hasil persawahan, yaitu gabah, ya disimpan di situ. Jadi sebelum ketika padi sudah diambil, ya dimasukkan di dalam karung. Ya kalau dulu memang tidak dimasukkan di dalam karung, memang ada tempatnya khusus begitu. Diikat saja, kemudian disimpan di atas. Ya, di sini dia dikatakan rakean, artinya tempat yang di mana tempatnya Dewi Sangyasri, artinya Dewi Padi itu, dalam artian begini, bahwa makanan itu ditempatkan di atas karena dia memiliki penghormatan bagi orang Bugis itu sangat dalam, karena dari padi itulah atau dari beras itulah kita misalnya bisa tumbuh seperti ini, sehingga itu mendapatkan suatu penghormatan. Jadi disimpan di rakean, ya, dibawa cepok bola. Ya, kemudian yang ketiga yaitu alebola. Alebola dalam artian yaitu ditempati untuk tidur. Disitulah tidur untuk untuk keluarga, dari setiap keluarga di situ dia tidur. Ya, kemudian awasao. Awasao ini tempatnya peralatan untuk pertanian. Iya. Ada cangkul, ada pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan perkebunan ataupun pertanian disimpan di bawah. Jadi ini yang kita lihat bahwa yang kita kenal selama ini ada 3 itu rakean, yaitu di atasnya di atas dari tempat tidur, kemudian alebola tempatnya kita tidur beristirahat, kemudian awasau tempatnya peralatan semuanya. Kemudian selanjutnya mengenai Sulapa Epa ini, menurut Arum Matoa Matinroe Rikanana, yaitu memerintah pada akhir abad ke-16 atau awal dari abad ke-17, menyatakan bahwa Sulapa Epa itu memiliki kandungan makna, yaitu lempuk. Lempuk dalam artian di sini adalah jujur. Ya, kemudian aca, cendikia. Nah, aca atau cendikia di sini bagi orang Bugis itu tidak disamakan persis dengan pandai atau pintar atau cerdas. Karena kata cerdas, pandai, pintar, ya itu menurut konotasi ya toriolota ya atau orang-orang tua kami dulu itu memiliki makna yang negatif. Sementara aca atau cendikia yang dimasukkan di sini adalah hal yang bersifat positif saja. Itu yang disampaikan seperti itu.
Kemudian barani, yaitu berani. Jadi yang ketiga adalah berani. Kemudian yang selanjutnya mageteng, yaitu bijaksana, pemurah, ya, yaitu orangnya harus bijaksana. Nah, jadi Arum Matua ini menyatakan bahwa seorang pemimpin, dia seharusnya memiliki Pak Sulapa ini. Pak Sulapa ini yaitu ada kejujuran, ada keintelektualan, ada keberanian, dan ada keteguhan atau bijaksana. Ya, ini menjadi ciri dari seorang pemimpin ketika misalnya pemimpin itu ingin dijunjung oleh masyarakatnya. Ini yang harus dipatuhi menurut Arum Matua itu. Kemudian selanjutnya orang Bugis sangat meyakini ya mengenai Pak Sulapa ini dapat mengantarkan, yaitu kalau dalam era sekarang, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Ya, pemerataan, kesejahteraan dan keadilan. Nah, itu dicapai hal itu ketika pemimpin ya memiliki sulapa apa yang seperti disebutkan oleh Arum Matua itu. Ya. Kemudian selanjutnya saya ingin anukan tadi dari awal tadi ada kata ada yang ditambahkan menjadi adai atau perkataan. Ini menjadi cikal bakal kata ada atau adat. Secara umum ada atau adat yang berarti sabda atau penertib dalam pergaulan masyarakat Bugis Makassar. Seperti paseng, kata-kata hikmat yang biasa disampaikan oleh tetua kami di Bugis Makassar itu sendiri. Yang dia mengatakan, sadda ma Pak Bati ada ma Pak Bati gau, gau ma Pak Bati tahu. Artinya, pasen atau syair kata-kata hikmat dalam sastra Bugis terdiri atas 3 baris ini yang mengatakan bahwa bunyi mewujudkan kata. Kata atau ada ya mewujudkan perbuatan. Kemudian gau yaitu perbuatan mewujudkan manusia. Ya, perbuatan mewujudkan manusia. Jadi hanya perbuatan yang membedakan manusia dengan binatang. Jadi ini yang terakhirnya intinya bahwa apa perbedaan yang esensial bagi kita ya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yaitu dari segi perbuatan atau dari segi kata-kata kita yang kita harus pelihara selalu. Kemudian dalam bahasa Bugis juga Sulapa ini ada tahu. Ya, tahu yaitu orang. Dalam Bugis ada beberapa macam antara lain. Jadi tahu atau orang ini atau manusia dalam persepsi masyarakat Bugis itu, dia melihatnya ada tahu lempu, yaitu manusia jujur. Ada tahu aca, manusia cendekia, kemudian tahu geteng, ini yang saya katakan tadi. Kemudian yang terakhir ini yang saya ingin sampaikan, yaitu dan nami natau. Ya, ini yang terakhir ini bahwa ada juga jadi banyak jenis-jenis manusia menurut ini, dan beberapa teman yang sudah meneliti menemukan beberapa, tetapi di sini hanya saya tampilkan beberapa saja. Jadi ada yang menyatakan begini, ada orang ya dikatakan orang atau ada manusia dikatakan manusia hanya karena ia dapat berkata. Ya, saya kira ini maknanya sangat dalam ketika kita ingin menelusuri ya secara hikmat di dalam karya sastra Bugis itu sendiri. Kemudian selanjutnya, ini saya ingin sampaikan sedikit secara sekilas mengenai apa yang kami sudah sampaikan sebelumnya, yaitu tahu lempu. Di sini juga dikatakan manusia jujur atau ikhlas adalah manusia yang sangat dikehendaki dalam kehidupan manusia. Menurut Tociun, ini salah satu tokoh di dalam Lontra itu, dia mengatakan bahwa
manusia lempu atau jujur, yaitu memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Jadi ini Tolempu ini memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, kemudian dipercaya lalu tak curan. Ya, dipercaya lalu tak curan, artinya dapat disandari tak berdusta. Ya, tak menyerakahi yang bukan haknya, tak memandang kebaikan atau hanya buat dirinya. Jadi di sini dia ingin mengatakan bahwa kemanfaatan itu dikatakan bermanfaat manakala itu dapat dinikmati oleh kita bersama. Jangan kemanfaatan itu jadi pandangannya dia bahwa yang bermanfaat itu kalau hanya dapat dinikmati oleh person atau pribadi, bahwa itu belum dikatakan tolempu atau belum dikatakan oleh orang ikhlas atau belum dikatakan bahwa itu bermanfaat. Jadi selalu melihat konteks sosialnya juga. Kemudian selanjutnya Kajau Lalidon mengumpamakan bahwa lempu itu jangan mengambil tanaman yang bukan tanamanmu. Jangan mengambil barang-barang yang bukan barang-barangmu. Bukan juga pusakamu. Jangan mengeluarkan kerbau, ya ini, jangan mengeluarkan kerbau dari kandangnya yang bukan kerbaumu. Ini saya ambil dari dalam apa yang dikutip oleh Prof. Rahman Rahim, yang diambil dari petua dari Kajau Lalido, salah satu juga pemuka masyarakat atau orang kepercayaan dari Arung yang ada di Bone itu sendiri. Ya, ini yang kita lihat. Jadi dulu memang ada seperti ini yang saya ingin sampaikan sedikit, bahwa dulu banyak pencuri kerbau. Ya, pencuri kerbau, dia mengambil kerbaunya orang di dalam kandangnya. Lalu ini juga mungkin disampaikan bahwa jangan mengeluarkan kerbau ya dari kandangnya yang bukan kerbaumu. Kemudian selanjutnya toaca bersinonim dengan ini tadi, manusia pintar pandai, namun kata pandai dapat bermakna positif dan negatif, padahal menurut toaca dalam lontara hanya dimaknai sebagai hal yang bersifat positif, yaitu di dalamnya ada kebijakan, ada kearifan, dan karena itu lebih cocok ya, yaitu untuk kata cendekia atau intelek. Itu yang dikatakan oleh para pakar yang dari Sulawesi Selatan itu sendiri. Kemudian selanjutnya Tau Geteng, yaitu manusia teguh, berarti tepat asas atau setia pada keyakinan atau kuat memegang tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Jadi orang-orang Bugis yang seperti ini, dia akan mengorbankan harta bahkan nyawanya sekalipun untuk tetap mempertahankan apa yang disebut manusia geteng. Ya, itu ya prinsipnya itu. Kemudian selanjutnya Tocium lagi menyatakan begini, bahwa keteguhan tak mengingkari janji, tak mengkhianati kesepakatan, tak membatalkan keputusan, tak mengubah kesepakatan. Kemudian D, jika berbicara dan berbuat tak berhenti sebelum rampung. Nah, ini berarti kalau apa yang disampaikan oleh Tocium ini, saya kira ada prinsip yang ada dalam agama kita, orang Islam, bahwa jangan menjadi orang munafik. Jadi ini jauh dari sifat-sifat munafik yang disampaikan oleh Tocium ini. Jadi ada korelasi untuk ke sana saya kira. Kemudian selanjutnya, masih ada waktu Bu ya? Masih ada sedikit. Kemudian, ya. Kemudian selanjutnya Tahu Barani. Nah, ini dalam budaya Bugis adalah manusia yang siap mengambil resiko berdasarkan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek. Jadi Tahu Barani ini bukan yang namanya nekat ini, Bu. Artinya Tahu Barani dalam konsep orang Bugis itu, dia telah memikirkan berbagai aspek yang terkait dengan apa yang dia lakukan. Ya, dia pikirkan semuanya. Tidak ada satu aspek pun yang dia lepas dari itu. Jadi ini, manusia pemberani tidak melaksanakan
begitu saja, tetapi didasarkan pada pemikiran yang mendalam, kajian yang sungguh-sungguh, dan hati yang jernih seperti pasen di bawah ini. Iya, nareko purani kupaleba layarna lopiku, ya. Puratoni kugunciri bimoi telenge naian rewoe. Kalau dalam bahasa Makassarnya, bahasa Makassarnya ini tak kunjungan bangunan turu naku gunciri gulingku kualeangi talanga natowalia. Artinya, jika layar sudah terkembang, kemudiku sudah terpasang, lebih baik tenggelam daripada balik. Iya, jali layarku ku kembangkan, kemudiku telah kupasang, aku memilih tenggelam daripada melangkah surut. Ya, jadi kita mengetahui begini bahwa orang Bugis Makassar itu ketika dia mau membuat perahu, dia tidak langsung membuat, tetapi ada berbagai prosesi upacara yang dia harus lakukan, mulai dari turun rumah, kemudian masuk hutan, ya, mencari kayu yang tepat, ya, kemudian sebelum kayu yang itu ditebang, dia harus ada prosesi lagi di situ. Dan itu bukan dilakukan juga oleh orang biasa, tetapi orang-orang tertentu, orang-orang yang berpengalaman yang harus melakukan semuanya itu. Kemudian cara mengangkutnya juga sampai di pinggir pantai begitu. Kemudian tiba di sana, sebelum memulai dia melihat lagi hari-hari tertentu kapan kita memulai. Dan itu juga dimulai oleh orang-orang yang telah ditunjuk. Sebab kalau tidak sembarangan dilakukan, ya, maka biasanya, dan ini realita Bu ya, walaupun misalnya bersifat mistis, tapi ada beberapa realita yang kami saksikan di kampung kami, yaitu ada beberapa perahu atau kapal, ya, tidak akan bisa turun-turun, ya, di pinggir sungai atau di pinggir laut, dia hancur di situ. Ya, ketika dipaksakan maka akan terbongkar mengenai hal tersebut. Ya, kalau misalnya tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan, atau ada pergantian misalnya toaca dalam itu, lalu toaca sebelumnya atau orang pintar sebelumnya tidak dilakukan musyawarah dengan baik-baik, maka tunggu saja, ya, perahu itu atau kapal itu selesai tetapi tidak dapat turun ke sungai atau tidak dapat turun ke laut begitu. Iya. Ya, jadi perahu itu terbongkar dengan sendirinya di situ ketika dipaksakan. Nah, ini yang kita lihat yang ada di sana. Begitu kepercayaan orang-orang yang ada di sana. Jadi itulah bahwa di situ tadi memang betul-betul sudah dilakukan berbagai pertimbangan. Jadi itu yang dimaksud Tobarani yang ada di konsep Sulawesi Selatan. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, Sadami Nadiasengi tahu. Hanya suaranya dikatakan manusia, diumpamakan bahwa dia dikatakan sebagai manusia karena dapat bersuara atau berbicara. Apa yang dia bicarakan atau apa yang dia katakan hanya didengar tetapi tidak dilaksanakan. Ya, jadi ini mungkin seperti orang munafik ini. Ya, kalau kita dalam konsep Islam bahwa ini orang munafik ini. Kalau seperti ini. Itu. Kemudian selanjutnya kita melihat bahwa tipe orang Sadami Diasengi tahu merupakan tipe orang yang tidak dapat diberi amanah, tidak dapat dipegang apa yang dia katakan, janjinya tidak pernah ditepati. Oke. Kemudian selanjutnya, ini cerita singkat dalam Lontera. Ya, mungkin saya langkahi saja karena masih ada beberapa. Tapi ada yang ini mungkin ya. Ini ada pasen atau syair Bugis. Kita lihat, temasiri kajompie taniat taro jele naiya makalu. Tak bermalu si kacang panjang. Bukan ia memasang jenjangan, tetapi dia yang melingkar.
Nah, ini, jadi ini juga hal yang sangat sangat mendalam bagi kami bahwa hal ini harus dimaknai secara konotasi, sebab kalau dilihat dalam konteks denotasi, saya kira ini merupakan sesuatu yang tidak masuk akal, bahwa kacang panjang itu memiliki rasa malu. Saya kira dia tidak akan memiliki rasa malu sebagai benda yang tidak berakal begitu. Oleh karena itu dia harus dilihat dalam konteks konotasi. Saya kira itu. Kemudian yang terakhir, di sini ada juga kata-kata yang syair atau pasen dalam bahasa kami yang selalu kami pegang juga. Ya, dua kuala sapo. Unganna fanasai. Jadi ini ada bunga panasai ini. Unganna panasai, belona kanukue. Dua kujadikan pagar, yaitu unganna panasai, bunga nangka. Ya, saya kira tidak logis, tidak masuk akal bunga nangka dijadikan sebagai pagar. Kemudian hiasan kuku. Dalam artian kami di sini yaitu mapaci, ya, pacing, yaitu kebersihan. Jadi yang di sini yang dimasukkan di sini bahwa dua kujadikan sebagai pagar, yaitu bunga nangka dan hiasan kuku atau daun pacar. Maksudnya bahwa hanya ada dua yang bisa membentengi diri kita, yaitu yang pertama unganna panasai. Unganna panasai dijadikan sebagai simbol kejujuran, yaitu lempuk tadi. Karena kita melihat unga panasa memang ketika baru tumbuh itu, baru muncul, tidak ada yang bengkok. Semuanya lurus seperti ini. Ya, yang kita lihat di sini. Yaitu semuanya lurus. Jadi bunganna panasaya atau bunga nangka. Ya, bunga nangka. Itu menunjukkan suatu kejujuran, ya, atau lempuk dalam bahasa kami. Kemudian yang kedua, pacing itu menunjukkan pacin, yaitu kesucian, kebersihan ataupun kesucian. Daun pacar itu yang dipakai ketika pesta perkawinan di tempat kami, selalu memakai hal seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi, ini acara pengantin yang disinggung tadi oleh ibu moderator kita yang selalu semangat. Degaga pasen rilipukmu, balancar di kampungmu, mulinco mabela. Artinya, tak adakah pasar di negerimu untuk berbelanja di kampungmu, maka engkau mengembara jauh. Jadi ini mungkin seperti ini, Bu, yang kami dari Bugis Makassar yang mendapatkan jodohnya di Jawa begitu, itu banyak. ini yang dimasukkan ini. Jadi kami orang Bugis, biasa kalau sudah merantau ke Jawa atau kemana saja, dia dapatkan jodohnya seperti itu, maka inilah kata-kata pengantarnya. Lalu dia jawab, laki-laki menjawab, engkau pasa rilipuku, balancari kampungku, nyawami kusapa. Artinya, ada pasar di negeriku. Iya, ada juga di gadis di kampungku, barangkali maksudnya begitu. Ada juga di gadis di kampungku, ya, tempat kami untuk melamar di sini, tempat berbelanja di kampungku, tetapi hanya budi yang kucari. Ya, ini artinya kecocokan budi pekerti antara tentunya pihak si pemuda dan pemudi dalam mencari pasangannya begitu. Ya, sehingga muncul kata-kata seperti itu. Ya, oke. Kemudian selanjutnya penolakan atau orang yang dibenci di sini. Makifani pi bojo enrengeva kuat dongi, kunapa masenga. Maksudnya, kalau siput telah bersayap, terbang bagaikan burung pipit, baru akan merindukanmu. Ini kasihan ini, Bu Enda. Ya, kasihan ini. Artinya orang yang dibenci atau orang yang ditolak begitu, ya, cintanya, dia mengatakan seperti itu, bahwa kalau siput telah bersayap, terbang bagai burung pipit, baru akan merindukanmu.
Iya, jadi kita mengatakan kasihan ini kalau terjadi seperti itu. Ya, bahwa kita tidak diterima atau dibenci itu, ya sehingga memberi perumpamaan seperti itu yang sangat sulit atau dengan kata lain al-mustahil. Kemudian kami juga ingin menyampaikan yang terakhir bahwa Lontara berisi antara lain pasien, kumpulan amanat keluarga atau orang bijak, contoh tepeding ri tanang batunah. Artinya tak dapat ditanam batunya, tak boleh dijadikan keluarga. Tak peding, ya ini bahasa-bahasa. Atau riolong berisi tentang silsilah. Ini mengenai isi lontara. Kemudian pau-pau rikadong. Ya, tolo atau pau-pau cerita tentang tokoh-tokoh yang pernah ada tetapi sudah dibumbui. Ya, saya kira cerita-cerita yang bersifat mistis begitu. Saya kira itu yang kami sampaikan. Ukuran nih artinya terima kasih. Ya, saya kira demikian yang kami sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uperenuni juga Pak Mul. Iya. Iya, Bu. Baik, Pak Mul, asik ini. Ya. Kalau saya urusan yang pasar-pasar, ngapain nggak ke pasarmu sendiri? Wah, itu saya sudah meleleh, Pak Mul, kalau sudah dibegitukan. Tapi asik. Cuman begini, kalau orang yang tidak paham apa simbol-simbol begitu akan kesulitan betul datang ke daerahnya Pak Mul. Jadi perkara bunga nangka saja itu bisa menjadi simbol yang luar biasa. Tapi inilah kekayaan budaya kita. Terima kasih banget Pak Mul. Ini teman-teman sudah menulis pertanyaan. Ada banyak yang bisa kita gali dari syair-syair tradisi begitu ya. Bukan hanya di Bugis, teman-teman. Pak Mul ini menyemangati kita supaya kita menoleh kanan kiri yang terdekat supaya tradisi kita juga terangkat, orang anak-anak muda juga tahu apa maknanya begitu. Baik, terima kasih Pak Mul. Sebelum saya ke Bu Ira yang ketiga, teman-teman peserta Zoom, peserta sekolah kita, sekolah istimewa tukar tutur sastra kelima ini, saya harap saling menghargai ya. Nggak perlu coret-coret, panitia sudah berusaha keras loh untuk mencentang sesuatu yang tidak bisa agar PPT Bapak Ibu pemateri tidak dicoret-coret. Pak Mul sudah menyiapkan PPT-nya dengan istimewa. Jadi kita menghargai juga Pak Mul, kita menghargai teman-teman yang ingin belajar juga ya. Baik. Saya kemudian akan ke Bu Ira, Bu Rahajeng. Sudah Ya. adakah sudah siapkan Bu Ira? Nah, terima Ibu. kasih Bu Ira. Ya. Dari Bugis kita dilempar jauh ke puisi Cina. Ini siap membalik peristiwa. Silakan Bu Ira. Penuh. Baik. 20-30 menit silakan Bu Ira. Terima kasih Bu. Ya, saya coba share screen dulu. Sudah terlihat ya? Sudah. Baik. Selamat pagi, selamat siang, Profesor Novi, kemudian juga para peserta sekalian. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya Rahajeng Pulungsari dari Universitas Indonesia. Mungkin agak berbeda karena kami di UI memang memiliki berbagai prodi, ya, program studi, termasuk ada Eropa, jadi ada juga Jerman, Prancis, Belanda, Inggris, ya, dan saya dari gugus Asia Timur. Di sini ada Cina, Jepang, Korea. Jadi mungkin kami dari UI akan lebih banyak sharing tentang sastra asing, bukan karena kami lebih mencintai sastra asing, tetapi justru ini bisa menjadi suatu pembanding dan juga pembelajaran tentang apa yang terjadi di dunia lain. Kemudian mungkin kita bisa lihat juga dengan puisi di Indonesia seperti apa. Baik, yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah puisi Cina pada era revolusi kebudayaan, berlangsung tahun 66 sampai 1976.
Sebenarnya apakah revolusi kebudayaan itu? Ini perlu diketahui sebelum kita membahas atau mengkaji puisi Cina. Karena di Cina itu antara puisi dengan kondisi sosial politik itu sangat dekat. Jadi saya akan sedikit berbicara tentang latar historisnya sebelum nanti memperlihatkan atau memaparkan puisi-puisi apa yang hadir pada saat revolusi kebudayaan. Republik Rakyat Cina atau Republik Rakyat Tiongkok itu berdiri tahun 1949. Tokohnya adalah Mao Zedong. Ya, Mao Zedong pada saat itu tidak dengan mudah juga memperoleh bisa mendirikan RRT dengan Partai Komunis Cinanya. Ada beberapa program seperti halnya ketika seseorang sedang atau ketika seorang kepala negara memimpin sebuah negara baru, maka dia memiliki banyak program. Program ini tidak semuanya juga berhasil. Saya langsung ke 1957 ketika Mao menggagas lompatan jauh ke depan. Ketika itu masyarakat terbanyak atau rakyat Cina itu terbanyak adalah kaum petani. Dan pada saat lompatan jauh ke depan, Mao ingin mengubah sebenarnya menjadi negara industri. Tetapi para petani ini belum dibekali dengan pengetahuan industri, sehingga pada saat itu tidak berhasil, terutama juga karena ada paceklik ya, kemudian sawah-sawah tidak panen dan sebagainya. Banyak sekali korban terjadi pada saat Taiyue Cina atau lompatan jauh ke depan. Mao akhirnya menggagas lagi, ada peristiwa lagi yang akhirnya membuat Mao menganggap bahwa seluruh rakyat Cina ini harus semacam dibuat dengan ideologi baru, ya, harus dimuati dengan ideologi baru, yaitu ideologi sosialisme berciri khas Cina. Maka tahun 66 sampai 76 Mao menggagas revolusi kebudayaan atau Wenhua Keming, ya. Apa sih yang dimaksud dengan revolusi kebudayaan? Revolusi kebudayaan di Cina itu adalah hendak mengubah paradigma rakyat Cina yang tentu saja sudah memiliki pengalaman juga pada saat sebelumnya pergi ke Eropa, belajar dari negara-negara Eropa, kemudian juga ada juga yang mungkin lebih menyukai bahkan budaya Barat, lalu juga masih memegang teguh pemikiran atau tradisi lama, yaitu Konfusianisme, Buddhisme, ya ada Sanjiao, ada 3 ajaran itu, Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Mau beranggapan bahwa semua itu akan bisa menghambat ketika sebuah ideologi baru akan dimasukkan ke dalam pemikiran rakyatnya. Oleh karena itu, semua harus dihancurkan. Semua yang berkaitan dengan tradisi lama, kebiasaan lama, budaya lama, pemikiran lama, semua harus dihancurkan sebelum nanti memasukkan lagi ideologi baru, yaitu sosialisme berciri khas Cina yang berisi pemikiran Mao. Jadi ini dibuat secara massal. Bagaimana caranya? Caranya adalah Mao mengajak para siswa SMA, ya, SMP, SMA, untuk menjadi pengawal merah atau Hong Wei Ping. Mereka diberi seragam, mereka diberi kekuasaan, ya bisa dibayangkan masih sangat remaja sudah diberi kekuasaan untuk menghancurkan tradisi lama, termasuk mereka boleh menghancurkan kelenteng, mereka boleh mengeluarkan patung-patung lalu membuangnya seperti itu. Ini adalah cara Mao supaya semua itu digantikan dengan pemikiran Mao. Ya, jadi saat itu betul-betul cukup chaos keadaannya di Cina, dan Mao memiliki buku merah, di mana di dalamnya buku kecil merah ini yang tadi saya sampaikan, yang kelihatan di depan ya. Jadi di sini ini buku merah ini di dalamnya adalah ideologi Mao, isinya pemikiran-pemikiran Mao. Apa yang harus dilakukan? Semua rakyat, semua pengawal merah harus membaca buku merah itu, menghafalkan, dan kemudian menghayati serta menjalankan apa yang ada di dalam buku merah itu. Jadi ini semacam cuci otak ya, semacam brainstorming. Semua harus melupakan hal-hal yang berkaitan dengan fantasi, hal-hal yang berkaitan dengan konsumerisme ya, kapitalisme gitu ya. Semua harus membersihkan diri dan memasukkan pikirannya dengan sosialisme berciri khas Cina. Ini adalah gambar atau kita bisa melihat bahwa pengawal merah adalah alat yang dipakai Mao untuk menyebarkan ideologi. Ya, masih sangat muda,
Mereka harus menggenggam buku merah, kemudian mereka harus menghafalkan ini dengan sepenuh hati, dan ada cara-cara untuk menghafal seperti ini. Dan apabila mereka dalam tindakannya atau sekali saja mereka mungkin mengungkapkan partai itu buruk, itu mereka harus masuk ke dalam satu camp yang bernama mereka harus melakukan 自我批评 atau kritik diri. Mereka harus mengkritik diri sendiri bahwa apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan partai. Oleh karena itu mereka harus mengalami atau menjalani sebuah pelatihan supaya lebih kuat lagi dengan ideologi ini. Jadi luar biasa cara memasukkan ideologi ini. Kita bisa melihat semua membaca buku merah, menghafalkan, dan inilah suasananya. Dan ini bukan merupakan satu hal yang ditentang, ya. Mereka sangat patuh, bahkan memuja-muja Mao, ya, pada saat itu. Mao berhasil, boleh dikatakan terjadi kultus individu, dibuat poster-poster besar seperti Tatsipao ini, ya, yang di dalamnya kalau kita lihat tulisannya ini semuanya adalah mengenai bahwa proletar itu hidup proletar seperti itu. Kemudian bahwa mereka para tentara ini harus belajar di sekolah pemikiran Mao yang besar, ya. Bahkan di depan buku merah itu ditulis, bacalah buku merah Mao, dengarkan ucapan Mao, dan ikuti semua arahan-arahan dari Mao. Dengan cara ini, maka simbol tradisi semua juga dihancurkan. Bahkan mungkin boleh dikatakan selama 10 tahun itu semua yang kita kenal saat ini sebagai bagian dari budaya Cina, ya, ada Taoisme, kemudian kelenteng dan sebagainya, itu saat itu sempat tidak ada, sempat diredam, ya, sempat dihancurkan. Pada saat itu tentu saja orang-orang memiliki keterbatasan berekspresi. Mereka harus meredam aspirasinya dan mematuhi seluruh instruksi dari Mao, dari Partai Komunis Cina. Menghafalkan buku merah, melakukan kritik diri, dan juga ada satu program, para mahasiswa di tingkat berapapun saat itu harus berhenti kuliah. Universitas ditutup, mereka harus pergi ke desa dan belajar tentang petani, belajar dari desa, ya. Sehingga boleh dikatakan saat itu perubahannya luar biasa, ya. Artinya orang-orang yang punya aspirasi atau ingin sekali bercita-cita menjadi seseorang insinyur atau apapun, itu harus berhenti. Mereka harus turun ke desa, dikatakannya Xiaxiang itu turun ke desa, dan mereka harus merasakan kehidupan di desa, ya. Jadi luar biasa situasi yang terjadi saat itu. Dan tadi saya katakan semua orang menyatakan kegembiraannya, ya, terutama untuk pengawal merah, karena untuk usia masih sangat muda, mereka dipakai sebagai alat untuk kekuasaan, mungkin sangat membanggakan untuk mereka. Tetapi bagaimana dengan para intelektual? Bagaimana dengan orang-orang yang bisa berpikir? Ya, terutama di sini sastrawan, ya. Para sastrawan tentu saja merasa gelisah, ya. Di sini mereka merasa bagaimana caranya supaya aspirasi atau inspirasi atau segala kegalauan ini bisa muncul, ya. Karena siapapun yang menulis dan itu diketahui oleh pihak partai, maka mereka menulis protes, ya, pasti akan ditangkap. Boleh dikatakan dinding itu ada matanya, gitu. Dimanapun dia pergi, di situ ada matanya, gitu, ya. Jadi sangat tidak bisa mengungkapkan apa yang diinginkan. Nah, para penyair ini, ya, salah satunya nanti ada seorang penyair yang merasa bahwa ini tidak bisa seperti ini terus-menerus, membuat sebuah puisi yang dinamakan menglung atau puisi kabut, puisi samar saya menyebutnya. Puisi samar adalah puisi yang menyembunyikan makna melalui diksi, ketidakteraturan, simbol. Jadi benar-benar sepertinya tidak jelas puisi ini. Tetapi sebenarnya di dalamnya ada makna. Dan mereka ini saling berhubungan di dalam satu komunitas bawah tanah. Salah satu penggagasnya adalah Pei Tao. Pei Tao adalah penggagas majalah Qintian yang sebagai sentral dari gerakan menglung. Mereka secara diam-diam
mulai menulis puisi samar, mengkritik pemerintah, tetapi dalam bahasa yang dikemas dan dibungkus tidak bisa kita lihat secara denotasi saja gitu ya. Ada lapisan layer, ada lapisan makna yang sangat dalam untuk bisa memahami ini. Dan yang paling penting adalah memahami sejarah. Tanpa memahami sejarahnya, maka puisi ini akan menjadi gelap. Kita tidak tahu apa-apa tentang puisi ini. Mungkin orang luar kalau baca ini apa sih gitu ya, tidak paham. Oleh karena itu harus ada pembekalan sejarah Cina. Majalah Xintian ini terbit tahun 78 dan dilarang tahun 80. Jadi tahun 78 itu sebenarnya sudah selesai revolusi kebudayaan, tetapi justru pemerintah mengecek dan memeriksa ini ternyata sangat keras sehingga dilarang. Para pengurusnya dikirim ke Swedia, dibuang. Mereka ternyata dibuang bukannya jadi jauh ya, maksudnya menjadi sengsara atau bagaimana, tetapi justru mereka berkumpul dan bekerja di Inggris, Jerman, Norwegia, Swedia, Denmark, Belanda, Prancis, Amerika. Dan justru orang-orang luar yang melihat Cina saat itu benar-benar tertutup oleh tembok Cina, mereka bisa melihat lewat karya-karya ini. Jadi justru Peitao dan nanti teman-temannya itu sangat laku di negara barat, diterjemahkan ke beberapa. Karena mereka ingin tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di Cina, dan mereka bisa melihat ini lewat puisinya. Tahun 2006 baru Peitao diizinkan kembali ke RRT dan menjadi profesor di Chinese University of Hong Kong. Ini adalah puisi, mungkin ini huruf Cinanya. Ini yang membuat Peitao dianggap sangat kritis. Puisi yang pertama ini, puisi yang saya paparkan ini adalah Huita. Puisi yang menyebabkan Peitao dianggap sebagai tokoh pemberontak. Saya coba bacakan di sini. Judulnya adalah Jawaban. Kehinaan adalah kata sandi untuk yang hina. Mulia adalah batu nisan untuk yang mulia. Lihatlah, di langit berlapis emas, penuh bayangan berkelok mereka yang mati. Zaman es telah berlalu. Kenapa di mana-mana masih ada tumpukan es? Tanjung Harapan telah ditemukan. Kenapa di Laut Mati ribuan layar saling adu kekuatan? Aku datang ke dunia ini hanya membawa kertas, tali, dan bayangan. Agar di muka penghakiman nanti, ku pertanggungjawabkan saat pengadilan. Ku beritahu kau dunia, aku tak percaya. Bahkan jika di bawah kakimu ada 1000 penantang, maka sebutlah aku yang ke-1001. Aku tak percaya langit itu biru. Aku tak percaya gema suara guntur. Aku tak percaya mimpi itu palsu. Aku tak percaya mati itu tanpa pertimbangan. Jika derasnya laut, patahkan tanggul, maka biarkan airnya yang pahit melesap ke dalam hatiku. Jika tanah ini ditakdirkan untuk bangkit, biarkan orang-orang terpilih duduk di puncaknya. Konjungsi baru dan gerak bintang yang berkelap-kelip sedang berjaya di langit tanpa rintangan. Itu adalah piktogram 5.000 tahun. Itulah mata yang akan menatap orang-orang di masa depan. Puisi ini sangat mungkin akan membingungkan ya ketika diterjemahkan. Ada larik-larik yang sepertinya tidak berhubungan. Jadi inilah yang dinamakan dengan puisi samar. Kalau kita lihat sedikit saja ya, kita bahas di sini. Kehinaan adalah kata sandi untuk yang hina. Di sini maksudnya adalah orang-orang yang memang sudah hina, dicap hina terus. Sedangkan orang yang mulia akan dicap sebagai orang yang mulia terus. Peitao ini sangat suka membagi cakrawala antara yang mati dan yang hidup. Ya. Jadi dia selalu menggunakan kata langit, kemudian cakrawala, kemudian bumi. Dan di sini dia mengkritik sebenarnya. Sudah banyak sekali korban revolusi kebudayaan. Lihat di langit. Banyak sekali orang-orang sampai berbaris, sampai berkelok-kelok. Ya. Karena orang yang mati bukan berbaris lurus lagi. Sudah berkelok-kelok, sudah sangat banyak korban yang ada. Lalu yang kedua, di sini refleksikan juga zaman yang dahulu, tetapi masih ada sisa-sisa orang partai, begitu ya. Kemudian dia mengatakan bahwa saya ini nggak bawa apa-apa loh hidup ke dunia. Hanya bawa kertas nama saya, ya tali pusar, ada bayangan. Nanti toh kalau sudah mati, apa sih yang saya bawa? Hanya ini bukan? Gitu. Kemudian yang paling kuat di sini, yang dianggap menentang oleh Partai Komunis Cina adalah ketika dia dengan terang mengatakan dia tidak percaya, bahkan langit itu biru itu sudah pasti langit itu biru, tapi dia tidak percaya. Jadi betapa tidak percayanya dengan apa yang ada di sekitarnya. Dia tahu bahwa petir itu bersuara, tapi dia tidak percaya. Ya.
Jadi dia katakan, kalau di bawah kakimu ada 1.000 penantang, hitung saya yang 1.001. Dan ini adalah kalau dikaji itu akan sangat panjang, mungkin waktunya tidak cukup. Tapi dia juga memberikan harapan di akhirnya dia katakan, mudah-mudahan tanah ini nanti akan orang yang duduk di pimpinan itu orang-orang yang tepat. Lalu di akhirnya yang mungkin agak berbelok sama sekali, dia hanya mengingatkan bahwa Cina ini negara yang sudah sangat lama loh. Negeri ini sudah punya piktogram 5.000 tahun. Orang-orang pasti akan menatap apapun yang terjadi. Si piktogram itu akan jadi saksi apapun yang terjadi di Cina. Oke, supaya lebih cepat lagi, ini satu puisi Peitao. Saya akan berikan juga puisi berikutnya. Semoga yang pertama tadi bisa dipahami. Tokoh yang berikutnya adalah Ku Cheng. Saya pilih puisi yang pendek dan membuat Ku Cheng ini sangat terkenal. Ku Cheng ini membuat satu puisi pendek yang bisa menceritakan apa yang terjadi dalam revolusi kebudayaan. Judulnya adalah Itaizhen. Ya. 黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明. Hanya seperti pendek sekali, tapi apa ini artinya? Artinya adalah, judulnya adalah satu generasi. Tentu saja ini mengacu pada generasi muda di revolusi kebudayaan. Dia katakan malam kelam memberiku mata yang kelam. Tapi aku justru memakainya untuk mencari terang. Kalau kita di malam hari, ketika kita masuk pada suatu ruangan yang gelap, pasti sangat gelap. Tapi lama-kelamaan mungkin akan mulai berbayang ya kelihatan benda-benda ini. Nah, Ku Cheng mengatakan bahwa mungkin banyak teman-teman generasi dia yang sudah gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Ketika suasananya gelap, orang-orang mengikuti menjadi gelap. Tapi Ku Cheng berbeda. Dia ingin memakainya untuk mencari terang. Ini adalah puisi yang sangat kuat dari Ku Cheng karena dia terkenal sebagai penyair dongeng. Penyair yang bisa bercerita dengan gaya kanak-kanak, tapi bisa mengungkapkan dengan jelas apa yang terjadi saat itu. Oke, satu lagi mungkin masih ada ya Bu waktunya, satu lagi ya Bu Endah. Satu lagi di sini saya ambil puisi Ku Cheng yang sangat menarik menurut saya karena puisi ternyata bisa menjadi seperti ini, gitu ya. Puisi itu tidak selalu harus rima 4 baris dan sebagainya. Ya, di Cina itu sangat banyak sekali jenisnya. Dan di sini adalah autobiografi, tapi dia bentuk dalam bentuk puisi. Dengan ini kita bisa melihat apa yang terjadi di Cina pada saat revolusi kebudayaan. Judulnya adalah Montase Autobiografi. Saya bacakan, 1956. Di musim rontok, aku hadir ke dunia ini dalam perjalanan ke rumah sakit Beijing. Sesaat, aku memakik lemah, yang kemudian menjadi mimpi pertama. 1963. Memandangi lampu depan mobil yang basah, ibu bertanya, apakah aku suka masuk taman kanak-kanak atau sekolah dasar? Aku menjawab sekolah dasar. 1966. Setelah suntikan meredakan demam, aku melangkah ke sekolah dengan susah payah. Ketika badai merah merontokkan semua pintu dan jendela. 1969. Angin dingin tengah membeku. Sebuah truk militer meluncur melintasi flat-flat alkalin di utara Shantung. Seluruh keluargaku turun ke desa. 1970. Aku menjaga desa berdinding tanah liat, menggembala babi, jauh ke padang-padang rumput. Kawanan angsa liar pun memecah formasinya, membuat hidupku semakin gemetar. 1974. Kota Beijing yang bersih dan jernih tampak di hadapanku. Kukendurkan genggaman, puisi-puisiku dan puas lukisan jatuh ke tanah. Aku dapat kerja. Di bengkel gelap seperti gigi busuk, aku menggergaji, membersihkan serpihan, keping-keping kayu dan serbuk kayu. Serbuk gergaji. 1976. Sore hari di Tiananmen sangat indah. Mars yang keemasan tengah membumbung. Membumbung dan segerombolan orang menabrakku jatuh ke aspal jalanan. Bunyi radio. 1979. Hembusan udara yang amat segar. Pusat budaya distrik Xichang mengedarkan tabloid sastra dan seni. Dan 3 kumpulan sajak remajaku dimuat di sana. Bunga kecil tak bernama. 1980. Kupindahkan kunci serikat dagang dari lemari. Unit kerja telah dibubarkan. 1982. Kutunjukkan surat-surat penghargaan dan daftar-daftar karyaku kepada teman di serikat penulis Beijing. Lebih dari 300 buah. Hampir cukup. Kubuka kartu anggotaku dan kutuliskan 3 kata di bagian kosong bertanda jabatan. Menanti kerja. 1983.
Shanghai punya musim-musim dingin, namun tidak nyaman. Dalam saku telah terselip surat undangan Universitas Stockholm, dan aku pun menyusuri jalan mensyukuri umat manusia. Ini adalah puisi Kucang yang kita kalau melihat di sini dan kita harus menghubungkan dengan sejarahnya. Tanpa pengetahuan sejarah kita akan gelap ya. Oleh karena itu di sini kita bisa melihat Kucang lahir tahun 1956. Dia lahir tahun 63, usianya 7 tahun. Anak 7 tahun ketika melihat mobil, pandangannya itu kan tidak bisa melihat mobil secara tinggi gitu. Jadi dengan pintar Kucang mengatakan anak 7 tahun yang dilihat adalah lampu mobilnya. Lampu mobil itu basah kena hujan, dia melihat, lalu dia ingat ibunya tanya, mau masuk TK atau SD? Gitu ya. Lalu tahun 66, ketika usia 10 tahun, ini ada sesuatu yang harus kita gali. Dia demam, dia disuntik. Dia tetap berjalan sendiri ke sekolah susah payah. Lalu ada badai merah, semuanya rontok nih, pintu dan jendela. Itu menurut Kucang yang sangat pendongeng ya. Tapi sebenarnya apa ini artinya? Kalau kita kaitkan dengan sejarah, tahun 66 adalah dimulainya revolusi kebudayaan. Apa ini badai merah? Badai merah itu adalah pengawal merah yang memang sedang merontokkan semua pintu dan jendela pada masa untuk tradisi. Ada juga yang menginterpretasikan badai merah bisa saja ideologi Mao yang langsung datang pada saat itu. Umur 10 tahun ya. Kemudian tahun 69 ternyata keluarganya masuk program turun ke desa seperti yang Mao sampaikan. Apa yang dia lakukan? Dia hanya mengembala babi jauh di padang rumput, ya. Lalu di sini juga ada kawanan angsa liar. Ini bisa mengacu ke partai. Bisa juga memang betul-betul dia melihat ada kawanan angsa liar yang terbangnya V begitu mecah formasinya, ya. Lalu dia kaitkan lagi tahun 74 dia masih bekerja kasar. Tahun 76 usianya 20 tahun. Nah ini juga sangat kuat, ya. Dia membuat suatu simbol. Tahun 76 adalah revolusi kebudayaan selesai. Kenapa revolusi kebudayaan selesai? Karena Mao wafat. Maka Mars di sini, kita tahu Mars adalah planet yang merah. Ya. Warna merah itu mengkaitkan dengan Cina, ya, Partai Komunis Cina. Emas itu orang yang menjabat. Jadi kalau kita kenal simbol-simbol Cina, kita akan tahu bahwa ini yang dimaksud adalah Mao yang sedang naik, tapi tiba-tiba segerombolan orang menabrakku jatuh ke aspal jalanan. Tiba-tiba banyak sekali orang jalan menuju dia jatuh, lalu ada bunyi radio. Kenapa bunyi radio? Karena di negara komunis, pengumuman dari pemerintah hanya disampaikan lewat radio. Dan di sanalah orang mendengarkan radio, mendengarkan hari itu Mao wafat. Itu kalau kita bisa mengkaji dan mengerti sejarah. Kemudian selanjutnya dia sudah selesai revolusi kebudayaan. Dia mau cari kerja tahun 92, karya puisinya udah 300 buah. Tapi ternyata dia tidak bisa apa-apa dengan karya puisi itu. Tidak dapat kerjaan. Tapi beruntungnya tahun 83 dia mendapat surat undangan di Stockholm. Dan selesai cerita dia di puisi ini. Dan dia bersyukur karena dia bisa bersekolah di luar Cina. Ya, jadi ini adalah 3 puisi yang saya sampaikan. Masih banyak sekali, tetapi ini yang saya pilihkan. Maka bisa disimpulkan bahwa puisi itu bisa menjadi berbagai bentuk. Nah, puisi samar ini puisi tentang revolusi kebudayaan menjadi alat ekspresi yang dibungkus dalam kata-kata atau dalam simbol-simbol yang tidak terlalu jelas sebenarnya. Jadi samar, ekspresinya tersembunyi, emosi semarah apapun harus dikemas dalam bait simbolik ya, dan juga eskapisme ya, jadi sebuah tempat pelarian. Gitu. Nah, tokoh-tokoh puisi samar yang dikirim atau dibuang dalam tanda kutip ke luar negeri justru menyebabkan orang-orang di luar Cina yang tadinya tertutup bisa melihat apa yang terjadi di Cina. Walaupun puisi ini samar, tapi sangat laku. Diterjemahkan, bahkan Peitao itu diterjemahkan ke 25 bahasa. Nah, jadi dalam era represi di sini puisi bisa menjadi pelarian untuk mengungkapkan ketidakpuasan, pembangkangan, dan pemberontakan di Cina saat itu. Dan antara sastra dan politik sangat dekat di Cina, oleh karena itu bekalilah dengan sejarah, bekalilah dengan pengetahuan kalau ingin mengkaji puisi Cina khususnya di masa revolusi kebudayaan. Demikian paparan saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau agak lama. Terima kasih, Bu. Saya tutup. Baik, terima kasih Bu Rahajeng. Luar biasa ini, emosional benar loh. Benar kata Pak Yohanes Handi yang ditulis di chat itu.
Ibu tidak hanya membahas sastra tetapi juga politik, dan pada simpulan tadi Ibu juga menyatakan kalau mau membahas puisi ya memang harus sepaket dengan situasi saat itu. 2 jempol, Bu. Sudah banyak yang bertanya, saya tidak pengen banyak tanya ini, mendengarkan saja ini nanti. Baik, terima kasih Bu Rajang. Kemudian kita ke diskusi ya. Kita ke diskusi, saya akan memberi kesempatan pada yang sudah menulis di chat. Ini untuk Bu Tina dulu. Dari Bu Farida, Bu Tina. Apakah puisi-puisi yang diunggah di Twitter itu layak dimasukkan dalam kategori sastra? Nah, kita kembali pada faktor layak dan tidak layak disebut sastra atau tidak. Kemudian ada yang mirip tadi sudah saya kumpulkan. Nah, ini juga dari Bisa Pak yang mau tulisan. Abdul Qadir Ibrahim juga. Puisi-puisi di media sosial termasuk Twitter, apakah memang sudah dapat diterima oleh kalangan pengamat sastra, kritikus sastra, bahkan penyair? Karena pada era ini media cetak berupa koran dan majalah sudah makin terdesak oleh media sosial dan media online. Ini dua pertanyaan yang saya jadikan satu ya, Bu. Kemudian, atau satu-satu dulu ya, Bu, dijawab? Satu-satu dulu. Oke, silakan. Dari Bu Farida dan Pak Abdul Qadir Ibrahim. Oh ya, terima kasih kepada Ibu Farida dan Bapak Abdul Karim ya. Ya. Oh ya, yang telah menanyakan tentang kelayakan puisi yang ada di Twitter itu. Ya, sebagian besar itu layak untuk dimasukkan dalam kategori sastra karena semua itu bergantung pada kualitas karya itu sendiri. Nah, setelah diteliti, artinya di banyak pengguna yang senang dengan karya-karya yang ada di Twitter itu, sehingga mempunyai dampak atau kedalaman yang benar-benar dirasakan oleh pembaca. Meskipun ada beberapa yang tidak makna sastranya tidak terlalu memenuhi, tetapi sebagian besar itu layak untuk dikategorikan sebagai sastra. Nah, meskipun di dalam Twitter itu memang terbatas wadahnya, tetapi tetap mengandung makna yang dapat tersampaikan kepada pembaca. Sehingga menurut saya sangat layak dan penggunanya pun semakin eksis, semakin bertambah, semakin tahun. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Itu juga menjawab pertanyaan Pak Danang. Pak Danang, halo Pak Danang, itu sudah termasuk ya, karena pertanyaannya tidak jauh berbeda. Kemudian ada yang bertanya tentang bagaimana caranya di era teknologi ini, di era media sosial ini, puisi itu bisa memberi dampak pada perkembangan nilai pendidikan, khususnya pendidikan karakter dan pembelajaran. Ini pertanyaan dari Bu Baik. Ya. Terima kasih Ibu Baik dengan pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa terpuaskan oleh jawaban saya. Nah, menurut saya di sini dengan adanya puisi-puisi yang ada di Twitter yang saat ini sedang banyak penggunanya, itu dapat membangun nilai kesadaran kritis terutama bagi siswa. Siswa yang melihat di Twitter dengan banyaknya gaya bahasa yang kurang begitu dipahami oleh mereka, sehingga mereka bisa bersama teman-temannya untuk mendiskusikan apa yang dimaksud bahasa kias ini. Misalnya di situ kita lihat di data 5 ada contoh bahwa memang saya tidak setampan Romeomu. Nah, Romeomu. Nah, di situ sebagian besar saya rasa siswa sudah tahu, tapi ada memang yang belum tahu karena tergantung dari budaya yang ada di tempat mereka masing-masing. Kemudian dapat memperkaya pengalaman pembelajaran siswa, walaupun itu hanya di Twitter, dan dapat mengembangkan keterampilan berpikir mereka.
karena itu bahasanya padat sehingga banyak orang memaknai dengan berbeda-beda tetapi tujuannya sama. Nah, kemudian dapat bekerja sama dalam latar belakang budaya yang berbeda tadi, antara budaya yang ada ini di Lampung saja budayanya ada dua dialek A dan dialek O. Itu memaknai sesuatu dengan hal yang berbeda, agak jauh perbedaannya. Nah, di situ saja itu baru di Lampung saja, belum di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian guru dapat mendorong siswa untuk mendiskusikan puisi yang sedang populer saat ini. Nah, kemudian pada data 5 itu yang seharusnya kata-kata yang vulgar, yang seharusnya tidak boleh diucapkan sebegitu rupa kepada teman, sehingga membuat hati teman tersakiti, maka keluarlah puisi-puisi yang dengan bahasa-bahasa sindiran tersebut. Maka apabila itu ada di dalam buku, itu kurang diminati oleh anak-anak sekarang, terutama siswa. Tapi kalau di Twitter, karena mereka memang sering buka-buka itu wadah tersebut, itu jawaban yang kedua. Terima kasih. Nggak kedengeran? Kok nggak kedengeran? Mbak Eda suaranya. Minta maaf. Baik, terima kasih Bu Tina. Pertanyaan berikutnya ke Pak Mul. Pak Mul, ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan Bu Tina tadi, bagaimana puisi bisa menyentuh nilai pendidikan. Ini yang tertarik pada Pak Mul tadi banyak banget. Dari Pak Dwi Wahyu, Pak Mul, bagaimana caranya mengajarkan sastra itu agar memiliki, sastra yang tadi dibahas Pak Mul, agar memiliki bagaimana mengajarkan materi yang Pak Mul bahas tadi kepada mahasiswa agar mereka bisa menjadi pribadi dewasa. Tips dan triknya seperti apa? Ini juga pertanyaan dari Pak Sudartomo. Bagaimana caranya tradisi yang tadi dibahas Pak Mul itu bisa mengena pada anak-anak muda. Silakan Pak Mul. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Dewi ya, atau Pak Dewi dengan Pak Sudartomo. Ya, saya kira menarik semuanya. Kalau saya sendiri di dalam mempraktikkan mengenai hal tersebut, ada mata kuliah telaah puisi. Ya, ada mata kuliah telaah puisi. Nah, kami juga menyampaikan mengenai puisi-puisi bukan saja kan kita menyampaikan di dalamnya termasuk puisi tradisional. Ketika masuk untuk puisi tradisional, maka kami mengangkat yaitu puisi-puisi yang berbasis lokal begitu. Ya, contohnya yang seperti tadi yang saya sampaikan, dan ini juga mungkin saya jawab dulu ya, mungkin yang lainnya, yaitu Ibu Hasana mungkin. Jadi seperti ini, bahwa saya mengambilkan puisi tradisional yang seperti ini. Dua kuala sappo, ungan napa nasai, ungan napa nasai, daunna daupaci begitu. Ya, daupaci. Jadi yang saya ingin katakan di sini bahwa dua yang kujadikan pagar, yaitu bunga nangka, kemudian belo kanuku, artinya bunga paci begitu, ya. Ya, ini yang saya katakan seperti itu kepada mahasiswa. Nah, saya katakan bahwa mengapa misalnya orang tua dulu kita mengambil perumpamaan yaitu mengenai bunga nangka, ya, karena orang tua kita ternyata dia punya tetua kita ternyata dia memiliki perhatian, ya, atau kepada apa yang ada di sekitarnya, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Dia mengamati bahwa bunga nangka itu tidak pernah bengkok, selalu lurus.
Ya, jadi inilah yang dijadikan sebagai perumpamaan bahwa dua kujadikan pagar. Oh, ternyata apa itu? Bunga nangka. Mengapa bunga nangka bukan bunga-bunga yang lain? Karena dia melihat bahwa bunga nangka itu ketika baru mekar begitu selalu lurus. Lurus berarti jujur. Iya, jujur berarti ada keikhlasan di dalamnya. Ternyata setelah mahasiswa disampaikan seperti itu, dia merasa bahwa oh seperti itukah misalnya yang bisa diambil atau dipetik pesan yang ada di situ. Bahwa di dalam kehidupan ini, ya kejujuran itu sangatlah penting. Iya, ketika kejujuran sudah tidak ada di dalam suatu kehidupan misalnya begitu, saya kira ya kita akan merasakan suatu kekecewaan yang amat. Ya, kita bisa merasakan sendiri mungkin Bu Eda kalau kalau ada yang memberi kita ini harapan-harapan, kemudian harapan itu hanya di bibir saja, sesungguhnya dapat diwujudkan, tetapi memang dia sengaja untuk di bibir saja, ya pastilah kita merasa amat kecewa. Ya, ini berarti dia tidak mengambil prinsip ungan napanasai, yaitu kejujuran, keikhlasan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu daupaci. Artinya orang masyarakat Bugis Makassar ketika misalnya malam pengantin yaitu mapaci, ya sebelum pestanya besoknya akan dilakukan pesta itu pasti ada mapaci itu. Mapaci itu diambil dari daun itu, ya daun paci, ya yang diartikan bahwa pacing yaitu kesucian. Ya, bahwa ternyata kejujuran dan kesucian itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan. Karena dengan adanya ini insya Allah ya bisa menjadi sesuatu yang memberikan suatu keadilan ya kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Ketika prinsip itu ada. Ya, jadi seperti itu secara singkatnya. Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mul. Sebelum saya lanjutkan, Bu Rahajeng, Bu Ira, sabar dulu. Pertanyaannya banyak untuk Bu Ira, nanti aja dulu terakhir. Saya ke yang angkat tangan dulu, Pak Bobi. Pak Bobi, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau nanya ke Ibu Rahajeng. Mungkin sebelumnya saya ingin memberikan komentar bahwa puisi tadi Chow Bao, apa namanya tadi Bu? Maaf. Peitao. Chow Bao ya. Peitao mungkin? Oh, Peitao, maaf, Peitao ya. Mungkin kalau di bahasa Inggris kan Hidden Rebellion Poetry gitu ya. Puisi pemberontakan secara terselubung gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada banyak larik-larik, frase-frase yang menyatakan pemberontakan, tapi secara tersamar gitu kan, terselubung. Saya teringat itu Bu, tentang buku merah tadi ya, yang sebelumnya kan Ibu tadi paparkan ya. Kan dulu kan Bapak saya tahun 66 ke TVRI ya, dia bilang Uni Soviet, sekarang Rusia ya, itu membangun GBK dan persahabatan. Jadi mungkin buku merah itu Bu, mungkin termanifesto dengan Kremlin ya, Moskow mungkin. Karena waktu itu kan lamanya kan Palu Arit ya, Cina itu kan. Jadi mungkin Red Book itu mungkin menandakan bahwasanya manifesto komunis sosialis Soviet itu diadopsi ya oleh Tiongkok ya. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan Bu ya, kan waktu Mao Zedong datang itu kan Konfusius itu kan dihancurkan ya Bu ya. Di apa namanya kok dihancurkan ya, walaupun sudah seumur 5.000 tahun zaman Nabi Musa gitu kan secara kelas balik ya. Apakah setelah dihancurkan itu ya kan kalau nggak salah kan bounce back tahun 79 ya dengan adanya Deng Xiaoping ya kalau nggak salah 80 awal ya. Apakah Konfusius kembali diadopsi dengan format baru tapi dia bersimbiosis gitu Bu dengan Red Book pasca kematian si pendiri Mao Zedong? Karena saya pikir sekarang kan Cina sudah berbau kapitalis ya, walaupun dia bungkusnya komunis ya. Jadi yang tadi saya tanyakan, apakah ajaran-ajaran kuno Konfusianisme ya itu diadopsi kembali Bu dalam pasca apa namanya komunis atau kebangkitan kapitalis Cina? Karena kita lihat sekarang Cina ini walaupun dia komunis tapi juga kapitalis itu, jadi dua kaki gitu Bu ya. Itu saja Bu. Terima kasih Bu Bernardin. Ya, baik.
Boleh langsung dijawab, Bu Enda? Silakan. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Bobi. Untuk pertanyaan pertama, apakah buku merah itu diadopsi dari Soviet? Jadi kalau sosialisme itu kan memang dari Soviet ya, diambil juga. Tetapi ketika dalam perjalanannya di sini mau melihat bahwa tidak cocok gitu. Karena Soviet dan Cina ini kondisinya berbeda. Kalau dilihat dulu, kalau di Soviet itu start awalnya itu justru dari kota, karena industri ya. Kemudian baru ke desa-desa. Dan mau membalik itu, yaitu harusnya dari desa dulu baru desa mengepung kota ya prinsipnya dia. Oleh karena itu, sosialisme di Cina sampai saat ini mereka juga tidak mau kalau disebut mereka sosialisme Soviet. Karena sosialisme Cina adalah sosialisme berciri khas Cina. Ada kata ciri khas Cina itu masuknya pemikiran Mao di dalamnya. Jadi tidak persis sama, tetapi memang ada prinsip-prinsip yang basisnya sama, tetapi sudah dikembangkan di Cina. Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua tadi boleh diulang lagi sedikit saja tadi Bu Moderator ya tentang apa ya tadi yang kedua Pak Bobi. Yang kedua itu oh ya, apakah Konfusianisme ya? Apakah Konfusianisme itu dikembalikan lagi? Jadi pada masa revolusi kebudayaan sajalah ya selama 10 tahun itu memang eh, Konfusianisme atau pemikiran tradisional itu dihancurkan. Tetapi setelah masa Deng Xiaoping, yaitu Kaike Kaifang, reformasi dan keterbukaan pada saat itu, Cina justru melihat, bahkan sampai saat ini, bahwa tradisi Cina itu adalah kekuatan Cina. Begitu banyak diaspora Cina di seluruh dunia. Mereka bisa memperkenalkan justru budaya Cina. Oleh karena itu, kalau dilihat dengan sesama Asia Timur, Korea dan Jepang misalnya, cara untuk Cina mempromosikan itu tidak berat yang lain. Kenapa? Karena diaspora Cina ada di seluruh dunia. Dan justru mereka menganggap bahwa tradisi adalah kekuatan mereka. Oleh karena itu memang sekarang justru tradisi Cina ini dikuatkan. Itu adalah simbol-simbol daripada Cina. Jadi memang terjadi perubahan dan hanya di masa revolusi kebudayaan sajalah eh, tradisi itu dihancurkan. Tapi dalam perkembangannya masuk globalisasi, ketika Cina masuk WTO tahun 2001 dan sebagainya, mulailah Cina berpikir lebih cerdas bahwa justru ini yang harus saya gunakan untuk membesarkan Cina karena diaspora Cina terdapat di seluruh dunia. Demikian Pak, semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rajeng. Ini kalau Bu Rajeng sudah menjawab, saya ke Bu Rajeng dulu ya. Nanti ada satu pertanyaan Pak Mul dan satu untuk Bu Prof. Tina. Bu Rajeng ada banyak yang ingin tahu. Ya. Dari Pak Imron Harits, beliau dulu belajar di Cina. Ya. Ini pertanyaan Pak Imron. Menurut Ibu, revolusi kebudayaan itu bagaimana pengaruhnya ke sastra? Selanjutnya, bagaimana nasib sastrawan saat itu? Oke. Itu yang pertama. Kemudian, satu-satu dulu ya, Bu, Satu-satu supaya ya, nyaman boleh? menjawabnya. Ya, supaya saya Ya, ingat. silakan saja. Monggo. Oke, jadi sastra pada saat di revolusi kebudayaan kan dibungkam ya. Jadi artinya mereka tidak boleh beraspirasi apapun gitu. Karena semua bukan untuk menciptakan. Saat itu bukan saat untuk orang boleh memproduksi. Mereka harus mengkonsumsi arahan dari Mao gitu. Jadi kondisi sastra saat itu yang akhirnya terbit setelah revolusi kebudayaan baru berani diterbitkan untuk prosa dan sebagainya itu namanya sastra luka ya. Jadi semua karya-karya itu karya-karya yang luka, karya-karya yang berteriak ingin berbicara tapi tidak bisa berbicara. Jadi sastra pada saat revolusi kebudayaan boleh dikatakan terpendam semuanya ya. Tidak ada yang boleh memproduksi, yang boleh adalah mengkonsumsi ideologi dari Mao. Kemudian yang berikutnya, yang kedua tadi bagaimana nasib sastrawan ya? Nasib sastrawan ya yang ada seperti Peitao dan sebagainya lebih cenderung dibuang ya. Jadi bukan dihukum karena menurut mereka kalau kejahatan fisik itu bisa dihukum, tapi kejahatan ideologi, kejahatan mindset, mengubah paradigma itu lebih berbahaya. Harus dikeluarkan orangnya dari negaranya supaya tidak mengotori dalam arti mempengaruhi rakyat Cina saat itu. Jadi banyak sekali memang sastrawan-sastrawan yang keras dilempar keluar, tetapi sastrawan yang lain memang tidak menciptakan apa-apa saat itu. Semoga menjawab. Terima kasih, Bu.
Berarti ada sastrawan yang tidak berteriak dalam puisi samar begitu, Bu? Sastrawan itu tidak tidak berkewajiban untuk menciptakan apa-apa karena saat itu adalah masa mengkonsumsi, Mengonsumsi. masa untuk menyerap, bukan masa untuk mengeluarkan ide. Ya, jadi Jadi tidak ada yang melawan dengan puisi samar dan tidak diasingkan, nggak ada. nggak ada. Pokoknya yang ketahuan Tidak ada. diasingkan. Iya, Itu betul. menjawab pertanyaan Bu Eva Latifah soalnya. Oh iya, baik-baik. Sekaligus. Ya. Kemudian Bu, Mm-mm. kalau di Indonesia ada puisi pamflet, apakah puisi samar itu memiliki persamaankah dengan puisi pamflet? Ini pertanyaan dari Bu Salwa. Bu Ya, Salma. baik. Puisi pamflet atau puisi apapun yang gerakan bawah tanah ya, yang tidak mau diketahui oleh pemerintah, itu semuanya hampir mirip dengan puisi samar. Jadi sebenarnya puisi samar itu kan puisi yang hanya diedarkan di antara kalangan mereka sendiri, dan saya rasa puisi pamflet juga mirip seperti itu. Jadi ada ada aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan atau protes tapi tidak bisa karena dia akan ditangkap atau ada hal yang kurang pasti akan disorot ya. Jadi boleh dikatakan semua puisi yang jenisnya adalah bawah tanah itu boleh dimasukkan sebagai puisi samar. Jenisnya ya, tapi isinya pasti berbeda. Karena puisi samar itu sebenarnya juga mengacu pada bagaimana kiasan, simbolis, alusi itu disampaikan. Jadi mungkin dari namanya betul sama-sama di bawah tanah, tetapi secara konsep, secara isi, secara rima dan sebagainya pasti berbeda. Karena Cina memiliki kekhasan sendiri, Indonesia punya kekhasan sendiri. Demikian. Berdasarkan karakter puisi itu, ini ada pertanyaan juga. Ya. Apakah memang sastra Cina itu cenderung tidak terikat strukturnya? Karena tadi contoh-contoh yang diberikan kan dari 3 itu kan berbeda banget begitu. Ini dari Bu Sri Musdikawati. Dan kemudian ketika puisi terakhir tadi isinya balada, hampir jatuh ke narasi biografi. Apakah memang kalau di Cina memang itu Masukkan ke puisi. diperbolehkan ya? Nah, itu wajar begitu kalau di sana. Monggo. Ya. Baik. Untuk puisi Cina itu pada masa dinasti ya, itu ada rima-rima yang sangat luar biasa sulit justru ya, karena puisi klasik itu sangat ada hitungannya ya, puisi klasik ya. Jadi masa dinasti itu berakhir di masa dinasti Qing 1644 sampai 1911 itu masih ada jenis-jenis puisi yang agak ketat peraturannya. Tapi setelah itu kemudian pada masa revolusi kebudayaan ini benar-benar puisi samar tidak terikat oleh bentuk. Jadi itu hanya masa revolusi kebudayaan. Tetapi aturan bakunya memang tetap ada. Jadi tergantung kita kalau mau menjelaskan tentang puisi klasik nanti akan terlihat itu justru sangat rimanya harus 4, jumlah katanya harus 5 gitu, barisnya harus 4, itu sangat ketat. Tapi kalau puisi modern sudah mulai lebih bebas. Yang berikutnya tadi montase autobiografi dari Puchang ditanyakan kok mirip ya dengan autobiografi, bedanya apa sih kok puisi? Nah, memang mungkin tidak terlalu ada bedanya karena pada masa harus diingat bahwa konteks masanya ya. Konteks masanya itu mereka boleh apa saja kan? Mereka boleh apa saja asal mengungkapkan bahwa itu berbentuk autobiografi sah-sah saja. Tapi mungkin kalau dilihat ada runutan cerita dan ada bahasa yang mungkin kalau kita buat CV ya nggak seperti itu gitu. Itulah yang membedakan dari gaya bahasanya, dari cara dia mengungkapkan, ketika dia melihat ada kawanan angsa dengan formasi yang itu kan mungkin kalau di CV atau di autobiografi tidak disebutkan seperti itu. Jadi bagaimanapun tetap ada nuansa puisinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ada pertanyaan yang tidak saya sebutkan di sini karena sudah ada di simpulan Ibu. Bapak Ibu dilihat lagi nanti simpulannya ya. Baik. Kemudian satu Pak Mul. Ya, siap. Sulapa Pak, ini sumber lontarannya yang mana? Apa bedanya dengan Puitika Pak? Ya, oke. Jadi terima kasih. Pertama bahwa sumbernya ini ada banyak, tapi yang kami pakai adalah Prof. Dr. Matulada, yaitu judulnya Latoa.
Latoa, satu lukisan analitis terhadap antropologi politik orang Bugis. Jadi Latoa, satu lukisan analitis terhadap antropologi politik orang Bugis. Ini dicetak pada tahun 1985 oleh UGM, percetakan UGM pada tahun 1985. Kemudian pada tahun 95 itu diambil alih oleh Universitas Hasanuddin. Jadi Universitas Hasanuddin lagi yang mencetak berikutnya, cetakan keduanya. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Rahman Rahim, Rahman Rahim, yaitu judulnya Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis. Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis. Ini dicetak juga pada tahun 1985 ya oleh Universitas Hasanuddin. Jadi rupanya Prof. Matulada dengan Prof. Andi Rahman Rahim ini seumuran, segenerasi. Ya, mungkin sama dengan kita ini Bu Endra. Segenerasi. Ya. Kemudian selanjutnya ada bukunya juga Profesor Dr. Aja Sugira Wahid. Kalau ini dosen apa ini? Dosen IKIP dulu, ya sekarang UNM. Ya, judulnya Manusia Makassar, ya yang diterbitkan oleh penerbit Refleksi, ya penerbit Refleksi. Nah itu, jadi ada begitu. Di samping tentunya melalui internet juga ada. Oke, kemudian selanjutnya mengenai Sulapa Epa dengan Puitika begitu, kita melihat begini bahwa Puitika itu merupakan hasil atau bagian dari Sulapa Epa, karena kita mengetahui tadi kalau memakai konsepnya Prof. Matulada bahwa itu ada tiga segi di situ apa kita lihat, yaitu kepala, tangan, kiri kanan, kemudian kaki. Nah, dari kepala ini ada mulut, ada sakda di situ. Sakda inilah yang melahirkan suatu puitika atau syair-syair yang ada di dalam syair-syair atau pasen orang-orang Bugis atau pesan-pesan orang Bugis. Nah, itu yang saya lihat seperti itu, ya. Jadi dia merupakan produk dari yang paling atas, yaitu kepala. Ya, dari kepala itu keluar ada atau sakda. Dari situlah lahir sebuah puitika. Itu yang kami pahami seperti itu. Iya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Mul. Satu pertanyaan untuk Bu Tina untuk yang terakhir Ya. ini. Tinggal 2 menit soalnya. Bu Tina, ada pertanyaan, mengapa kok mengambil Twitter, Bu? Mengapa tidak yang lain? Karena media sosial ada banyak. Ini pertanyaan yang biasa disampaikan penguji ketika menguji skripsi, ketika menguji disertasi. Kok mengambil yang ini, mengapa tidak yang itu? Silakan Bu Tina. Iya, karena kalau yang wadah-wadah yang lain seperti Facebook, IG, dan seterusnya, itu datanya tidak sebanyak yang ada di Twitter. Ya, kebanyakan kalau di IG dan seterusnya itu berupa hiburan-hiburan, ya, musik-musik gaya-gaya, ya. Kebetulan saya perhatikan yang ada di Twitter itu yang paling banyak puisi-puisi, terutama puisi yang sedang digandrungi oleh mahasiswa atau anak-anak muda zaman sekarang. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bu Tina, Bu Rahasia, Pak Mul. Ini membahas puisi dari masing-masing berbagai penjuru dunia, ini luar biasa. Ternyata tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Pak Mul membahas tradisi, ya harus paham betul tradisinya. Bu Rahajeng, Bu Ira membahas puisi Cina yang tadi hanya disampaikan 3, walaupun di balik layar pasti ada banyak. Itu tidak sekadar melihat bagaimana diksinya, bagaimana ininya, bagaimana itunya, tidak. Tetapi harus memahami situasi saat itu. Harus memahami politik juga, seperti yang tadi disampaikan di chat, banyak pujian. Pujian, ternyata membahas puisi itu tidak hanya melihat bentuk puisinya, tetapi juga harus memahami situasi. Itu yang tidak gampang memang.
Terima kasih Bu Tina juga. Twitter ini media kita Bapak dan Ibu, dan kita bisa mengambil inspirasi dari sana. Di Twitter ada banyak sekali yang bisa kita gali, yang bisa kita teliti. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu pemateri. Saya berikutnya akan menyerahkan kepada Prof. Harun. Kalau Prof. Harun sudah ada. Prof. Harun? Prof. Harun 1. Prof. Harun 2. Prof. Harun 3. Ada Prof. Harun, Mbak Endah? Ada? Ada. Tolong. Silakan Prof. Harun. Suaranya masih ini. Oh, sebentar. Teman-teman panitia, sudah. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, Mbak Endah, terima kasih untuk semuanya. Ini pemateri yang luar biasa ini ya. Luar biasa dari eh, pertengahan bumi Indonesia di Makassar, gitu, di Ya, ujung Pulau salam. Sumatera ya. Lalu kita diajak menjelajahi tanah Cina itu ya. Menarik sekali hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk ketua komisariat lain tampil sama menggebu-gebunya seperti hari ini gitu ya. Terima kasih untuk semua ya. Terima Mudah-mudahan kita kasih. kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkreasi, bisa memberikan yang terbaik untuk anak bangsa. Salam hormat saya. Jumpa lagi kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Prof. Harun. Kalau mau melanjutkan aktivitas, monggo. Bu Ya, Ira, terima kasih, Mbak Bu Indah. Pak Mul, Bu Ya, Tina, oke. terima kasih banyak. Terutama teman-teman yang masih Sama-sama, bergerak Mbak. sampai saat ini. Ya. Oke. Baik di Zoom maupun di YouTube. Terima kasih banyak. Kita sama-sama belajar hari ini luar biasa. Saya tutup tukar tutur sastra kelima. Hari ini, bulan depan kita masih ada sekolah sastra, ada tukar tutur sastra juga. Bulan depan tantangan bagi kita karena ada Sabtu itu ada banyak undangan pernikahan sudah mulai ini. Saya berharap tetap banyak yang bersemangat untuk ikut belajar bersama. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, saya akhiri tukar tutur sastra ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, wabarakatuh. Mbak Endah. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ya. difoto Waalaikumsalam bersama. warahmatullahi Oke, Pak wabarakatuh. Foto bersama Prof. dulu. Harun, Aceh. Saya selalu lupa kalau foto itu. Ya. Foto bersama. Ya, Haceng, terima Ya, kasih. Pak Mul. Ya, Oke, Silakan Prof. dibuka Bapak Ibu kameranya Ya. yang bersedia membuka, yang bisa membuka. Ya. Pak Muslimin atau Pak Ferry yang akan memotretkan, silakan. Ferry, silakan Mas Ferry. Baik, ya. Ya, silakan Bapak Ibu kameranya. Ya, saya hitung Dihitung biar senyum, Mas Ya. Ferry. Ya, senyumnya Bapak Ibu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, slide yang pertama ada 2 slide. Kita ke slide yang kedua. Senyum kembali Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu. Disilakan Bu Endah. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Bu Terima Farida, kasih. terima kasih. Bapak Oke. Ibu, panitia di Bapak belakang Ibu, sana, terima terima kasih. Terima kasih Prof. Farida. Ije, Prof. sukses Prof. Harun. Novi. Yes. Terima Terima kasih, Prof. Novi, Terima Mbak kasih. Endah, Sehat Sama-sama selalu. Ibu. Oke. sama Saya Pak pamit ya. Harun. Terima kasih Pak Tomo. Ya, sampai Kak jumpa di Tomo. Palembang. Mana Prof. Nurayati? Mohon Ya. izin. Oh, ini. Ya. Pak Muslimin, bagaimana Gorontalo? Alhamdulillah, baik Pak. Ya, baik. Ya. Iya, Jadi, oke, Sulapa terima 4 kasih. juga ini, Prof. Ini Pak Dr. Muslimin Sulapa 4 juga ini. Sejak 4. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya. Iya, sama-sama. Ya. Oke, saya mundur dulu.